Ini kita berdoa membantu masyarakat yang sedang kesulitan dan mereka punya satu buffer fund ya, dana cadangan untuk melanjutkan usaha yang lebih baik, mungkin itu berwirausaha dan akhirnya dengan wirausahanya itu bisa menghidupkan ekonomi keluarganya karena mereka mungkin terkena PHK dan sebagainya. Ini tentang pemberlakuan JHT ya. Jadi dikabarkan bahwa peraturan klaim JHT ini tidak usah menunggu umur 56 tahun. Ini mungkin ini mungkin kabar menggembirakan ya Bang. Gimana Bang menurut tanggapan Bang? Ya, saya kira perjuangan kaum buruh berhasil ya ketika Kementerian Ketenagakerjaan ingin mengubah skema JHT di mana mereka yang belum berusia 56 tahun meskipun mereka di PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaan, mereka tidak bisa mencairkan jaminan hari tuanya. Jaminan hari tua berbeda dengan uang pensiun ya. Uang pensiun itu dibayarkan tiap bulan ketika seseorang itu sudah pensiun. Tapi JHT itu adalah orang yang ditabung, yang itu akan menjadi hak mereka manakala mereka sudah lagi bekerja. Dan saya kira ya hari ini ya kita mendapatkan kabar gembira karena Permen Naker yang terbarunya sudah keluar, yaitu mengacu kepada Permenaker yang lama tahun 2015, di mana seseorang bisa mencairkan JHT tidak perlu berusia 56 tahun. Ini Kang Eko harus kita apresiasi. Ini kita berdoa membantu masyarakat yang sedang kesulitan ya, dan mereka punya satu buffer fund ya, dana cadangan untuk melanjutkan usaha yang lebih baik ya, mungkin itu berwirausaha dan akhirnya dengan wirausahanya itu bisa menghidupkan ekonomi keluarganya karena mereka mungkin terkena PHK dan sebagainya. Saya kira begitu Kang. Jadi sudah benar ya, maksudnya kemarin kan kebijakannya sempat sebelum 56 tahun tidak bisa dicairkan ya. Dan ini juga jadi contoh yang bagus Bang ya, ketika satu kebijakan yang kemudian salah dan pihak-pihaknya ini menolak ya, kemudian mengambil langkah-langkah yang konstitusional ya. Jadi kan kebijakan tuh berubah gitu loh. Nggak perlu juga dengan kekerasan ya. Ya mungkin ini juga kita bisa mereverse berarti kebijakan-kebijakan yang lainnya yang juga harusnya bertentangan, ya publik jangan pernah lelah gitu loh untuk mengkritisi. Karena kebijakan pemerintah tidak selamanya, dan DPR ya, tidak selamanya benar juga. Gitu. Sebenarnya di sini ada satu problem. Harusnya ini kan kita sudah demokratis. Presiden terpilih pun dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya presiden itu ya memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam suasana demokratis, harusnya presiden itu menjalankan pendapat mayoritas, kebutuhan mayoritas, dan tidak perlu ada demo. Jadi negara yang demokratis itu demonya sedikit, bro, dibandingkan negara yang otoriter. Ya demonya banyak gitu. Mungkin kesannya jadi sedikit karena dia direpresif gitu kan, dia ditakut-takuti gitu. Nah, tapi kan yang terjadi adalah kemarin kan demo besar tuh mengenai JHT itu. Ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada publik ya, jangan merasa kita setelah pemilu semuanya selesai. Enggak. Tugas masyarakat juga belum selesai karena dia harus mengawasi berjalannya pemerintah. Pemerintah itu siapapun pemerintahannya itu bisa saja dia bermain mata dengan kelompok oligarki sehingga dia lebih mementingkan oligark dibandingkan publik. Ya. Nah, pemerintah yang model seperti ini yang memainkan kepihakannya bukan kepada rakyat melainkan kepada oligarki, ini perlu mendapatkan protes yang terus-menerus dari publik supaya dia tersadar gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah untuk konteks JHT pemerintah sadar akhirnya mengembalikan kembali ke tahun 2015. Padahal aturan 2015 itu adalah bagian janjinya Pak Jokowi di 2014. Nah, saya kira ini sudah bagus sekali ya. Terima kasih Bu Menteri Ida Fauziah ya yang sudah menjalankan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan ini adalah janjinya Presiden Pak Jokowi sendiri. Tapi ke depan alangkah baiknya
how government works itu based on the prinsip publik, bukan prinsip oligarki gitu loh, atau orang yang membiayai pemilihan pemilu yang lalu gitu. Kalau yang membiayai di surfing tapi melanggar kepentingan publik, ya itu jadi problematik ya dalam kebijakan pemerintahnya. Dan saya kira kemarin kita berhadapan dengan itu, dan sampai saat ini ya harga minyak goreng masih naik karena pemerintah berpihaknya terlalu ke oligarki. Ya, larangan ekspor dicabut lagi, ya. Kemudian ada juga isu batu bara ekspornya juga dilarang lagi karena lebih kepada memberat kepada oligarkinya. Ini ada keuntungan oligarki yang hilang, makanya pemerintah melindungi kembali oligarki dan akhirnya ditentang oleh publik. Saya kira itu penutupnya ya, Bro. Siap. Terima kasih. Jadi memang kalau banyak masalah di negeri ini ternyata biang keladinya oligarki ternyata ya. Jadi sering kita banyak bahas banyak masalah, ujung-ujungnya oligarki. Jadi oligarki ini harus dilawan rasanya. Kita harus kalahkan oligarki. Kalahkan oligarki. Pemerintah harus mampu mengalahkan oligarki. Kita semua harus mampu mengalahkan oligarki. Closing statement yang bagus. Oke. Oke, baik. Kita cukupkan ya? Oke, Bro. Sore ini ya. Ya, siap. Selamat melanjutkan. Terima kasih banyak semuanya. Untuk pemirsa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mendapatkan notifikasi update dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mungkin itu saja ya Pak Mus ya. Ya, langsung ditutup saja. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bro Mustafa. Semua sehat. Terima kasih juga yang teman-teman di back office, Mas Rifki, Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.